Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kira-kira kalau kita mendapatkan hadiah satu buah sepeda motor oleh karena kita menang undian rekening bank kita. Jadi bank memberikan hadiah satu sepeda motor, tetapi kita ini sebenarnya belum tahu mengemudikan sepeda motor. Lalu kita pikir kita tahu. Oleh karena dulu waktu kecil itu kan saya pernah bawa sepeda, saya bisa bersepeda. Nah, senang dapat motor, saya pasti tahu. Lalu tanpa tanya-tanya, keluarga, teman, orang yang lebih tahu, kita langsung mulai cari tahu, nyalakan mesin sepeda motor ini bagaimana, akhirnya bisa. Padahal waktu tahu bawa sepeda, sepedanya tidak ada gas, sedangkan motor ada gasnya. Maka kemudian langsung gas aja saudara-saudara, kencang-kencang, akhirnya sepeda motornya standing. Kalau kemudian kita celaka atau bahkan mungkin mencelakakan orang lain. Kenapa? Sudah punya sepeda motor, belum tahu bawa motor, tapi merasa tahu. Nah, ini juga yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka sudah diberikan oleh Tuhan karunia-karunia roh. Akan tetapi mereka belum memiliki perspektif, belum memiliki pengetahuan bagaimana bersikap, bagaimana mempraktekkan karunia-karunia roh ini. Akibatnya terjadi kekacauan di jemaat Korintus, ketidaktertiban di dalam ibadah, dan kemudian pertikaian, perselisihan, perpecahan. Oleh karena terjadi penonjolan karunia-karunia roh. Apalagi yang karunia rohnya yaitu karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh. Merasa ini karunia yang paling penting di dalam kehidupan berjemaat. Karunia-karunia yang lain tidak begitu penting. Lalu karunia melakukan mujizat, orang yang punya karunia itu merasa enggak. Karunia yang paling hebat adalah karunia melakukan mujizat. Begitulah terjadi penonjolan karunia, membangga-banggakan diri atas karunia yang dimiliki, merendahkan orang-orang lain dengan karunia yang ada pada mereka masing-masing. Pada gilirannya mengakibatkan terjadi perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat. Karena itulah di ayat 1 Paulus mengatakan, maka sekarang saya mau bicara tentang karunia-karunia rohani. Paulus merasa penting untuk mengajarkan doktrin yang benar tentang karunia roh. Dan pengajaran Paulus tentang karunia-karunia roh itu dia catat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, 3 pasal. Karena ini adalah masalah yang sangat urgent di jemaat Korintus. 3 pasal yang cukup panjang. Tiap pasal cukup panjang. Dia mengajar jemaat Korintus tentang karunia-karunia roh. Dan saya percaya bahwa bukan hanya jemaat Korintus yang perlu mendapatkan pengajaran doktrin yang benar tentang karunia-karunia roh, tetapi semua orang percaya, seluruh jemaat di sepanjang zaman sampai pada zaman kini, kita semua perlu mendapatkan pengajaran, perlu memikirkan, perlu belajar tentang
hal ihwal karunia roh. Apalagi di zaman sekarang ini, salah satu penyebab, sebenarnya sudah dari zaman Korintus itu ya, tetapi itu berlangsung sampai sekarang. Salah satu penyebab terjadinya perpecahan di dalam gereja adalah hal tentang karunia roh. Ada perbedaan pandangan tentang karunia roh. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mempelajari doktrin Alkitab yang benar, yang sesungguhnya tentang karunia roh ini. Dan oleh karena pembacaan kita hanya 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, satu perikop saja, kita akan batasi sampai di situ. Walaupun pengajaran tentang karunia roh itu saya katakan tadi tercatat di dalam 3 pasal. Pasal 12, pasal 13, pasal 14. Di pasal 13 yang pas ada di tengah-tengah itu, Paulus berbicara tentang ada 3 hal terpenting, terbesar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tidak masuk di dalam 3 hal terbesar ini karunia roh. Paulus tidak katakan ada 4 hal yang terpenting, terbesar: iman, pengharapan, kasih, karunia roh. Tidak. Di dalam kekristenan, saudara-saudara, hanya kasih. Bahkan Paulus di pasal 13 itu mengatakan, meskipun aku berbicara dengan banyak sekali kata-kata, ya termasuk bahasa roh maksudnya, banyak sekali kata-kata, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu hanya sama seperti gong yang gemerincing. Meski aku berbicara banyak sekali kata-kata, termasuk kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan sebagai bagian dari karunia roh, termasuk bahasa-bahasa roh, tanpa kasih, kata Paulus, itu hanya sama seperti tong kosong yang bunyinya nyaring, lonceng yang gemerincing, tidak ada isinya, cuman gaya doang. Itu hanya kesombongan saja. Itu tidak membangun persekutuan jika tanpa kasih. Lalu kemudian pada pasal 14 dia banyak berbicara, ada 2 perikop di pasal 14. Paulus banyak berbicara tentang bahasa roh. Karena dari antara 9 karunia roh yang dicatat dalam teks yang kita baca tadi, yang paling banyak menimbulkan masalah adalah praktek karunia bahasa lidah, glosolalia, atau bahasa roh itu. Nah, jadi saudara-saudara, paling tidak ada 2 atau 3 alasan mengapa kita penting untuk memahami ajaran Alkitab, ajaran yang benar tentang karunia roh. Yang pertama, kalau kita tidak mengetahui ajaran yang benar secara alkitabiah tentang karunia roh, maka di dalam praktek pelaksanaan tugas panggilan pelayanan gereja, kita bisa terjerumus pada praktik pelayanan yang mengabaikan karunia roh. Misalnya, ada anggota jemaat yang punya karunia mendoakan orang sakit itu sembuh secara adikodrati. Tetapi kita tidak libatkan dalam pelayanan. Akhirnya karunianya itu kemudian terabaikan. Dan sebuah karunia sebenarnya ketika diabaikan, dia akan hilang, saudara-saudara. Dia akan cepat hilang. Bahkan karunia roh yang terus dipakai, diberdayakan untuk pelayanan, sifatnya not sustain, sifatnya tidak menetap. Bisa saja kemudian mendapatkan karunia yang lain.
Bisa saja kemudian karena yang ada padanya, karunia penyembuhan itu misalnya, diambil oleh Tuhan diberikan kepada orang yang lain. Jadi karunia roh itu sifatnya not sustain. Beda dengan buah roh. Ada 9 karunia roh di 1 Korintus 12, ada 9 buah roh di Galatia 5. Buah roh itu sifatnya sustain, tetap. Nah, ketika tidak diberdayakan dalam pelayanan, akhirnya hilang. Ya, dipakai. Padahal sebenarnya kalau dimasukkan di dalam misalnya tim doa perkunjungan orang sakit. Nah, ini hebat sekali kalau di dalam jemaat kita ini ada karunia yang seperti itu. Ada 1-2 orang yang punya karunia seperti itu. Patut untuk diberdayakan masuk di dalam komisi doa. Atau kalau di kolom masuk di dalam tim doa. Jadi itu contoh terjadi pengabaian karunia. Nah, kalau kita mengetahui ajaran yang benar tentang karunia roh, maka kita akan dapat menerapkan pelaksanaan tugas panggilan pelayanan yang melibatkan orang-orang percaya, warga gereja, anggota-anggota jemaat, menempatkan mereka dalam pelayanan sesuai karunia yang ada pada mereka. Sehingga ini juga sebenarnya yang dimaksud dengan satu sistem manajemen modern yang namanya atau yang disebut the right man on the right place. Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jadi setiap orang ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di dalam pelayanan setiap anggota jemaat ditempatkan dalam komisi, dalam panitia, dalam tim kerja, dalam seksi-seksi sesuai karunia yang ada padanya. Nah, kalau sudah begitu 75% dari misi, dari tujuan sudah tercapai. Nah, bayangkan saja misalnya kalau orang yang karunianya berdoa lalu ditempatkan jadi tim pro kantor. Dan dia mau juga nyanyi pro kantor tapi fals. Iya kan? Ya puji Tuhan, ini sudah menempatkan pro kantor yang benar, yang tepat, orang-orang yang pintar nyanyi, yang punya karunia sebagai penyanyi. Ya jadi fals. Atau bayangkan orang yang punya talenta bernyanyi tapi tidak pernah dimasukkan di dalam komisi musik gereja, tetapi ditempatkan di dalam komisi multimedia. Ya jadi bagaimana dengan talentanya bernyanyi? Tidak bisa diberdayakan. Sementara dia sendiri belum begitu ahli di dalam hal multimedia misalnya. Jadi tidak tepat kan? Nah, maka penting bagi kita mempelajari hal tentang karunia-karunia roh agar supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang berorientasi karunia. Alasan yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari itu? Oleh karena ketika di dalam jemaat kita memiliki karunia-karunia roh dan menggunakan karunia-karunia roh itu di dalam pelayanan, tetapi dalam ketidaktahuan, itu bisa merusak tatanan pelayanan gereja. Jadi contoh, ada kemudian yang memahami bahwa tanda seseorang telah dipenuhi dengan Roh Kudus ialah ia bisa berbahasa roh. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berbahasa roh? Apa tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, ini kesalahan pemahaman. Dan ajaran itu sedang beredar sekarang. Sejak beberapa dasawarsa yang lalu ada satu doktrin dari sekelompok orang Kristen yang mengajarkan bahwa apabila seseorang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada juga istilah yang lain. Seseorang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, tandanya ialah ia berbahasa roh. Jadi kembali lagi pertanyaannya, lalu yang tidak punya karunia bahasa roh, apa tidak dipenuhi dengan Roh Kudus?
Jadi kalau ada orang yang berpegang pada ajaran seperti ini, saya mau katakan, bacaanmu kurang tebal, kopimu kurang kental, jalanmu kurang jauh, pemahamanmu dangkal sekali. Sehingga mengakibatkan kemudian muncul istilah, kalau orang tidak berbahasa roh, nah ini belum ada roh. Akhirnya terjadi perpecahan, saling tidak enak, saling tuding menuding. Bahkan bisa saja terjadi perselisihan. Tidak berbahasa roh, ya tidak ada roh. Maka warga Gemim yang tidak berbahasa roh, tidak ada roh. Kasihan sekali pemahaman seperti itu. Padahal ada 9 karunia roh, direduksi menjadi satu saja, yaitu bahasa lidah, bahasa roh. Tanda orang yang sudah memiliki Roh Kudus adalah bahasa roh. Bacanya kurang tebal, jalannya kurang jauh, kopinya kurang kental. Jadi tidak usah kita terpengaruh kalau ada orang yang mengatakan ajaran seperti itu. Itu ajaran yang sangat tidak alkitabiah, merusak tatanan gereja, saudara. Maka perlu tahu ajaran yang benar, yang alkitabiah tentang karunia-karunia roh. Alasan yang ketiga, mengapa perlu mempelajari? Oleh karena karunia roh bisa dipalsukan. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hal tentang karunia-karunia roh. Iblis saja bisa menyamar sebagai malaikat terang, saudara-saudara. Kata 2 Korintus pasal berapa itu? Bisa menyamar seperti malaikat terang, bisa menyamar seperti pendeta, bisa menyamar seperti penatua, bisa menyamar seperti diaken, bisa menyamar seperti pelayan bipra, bisa menyamar seperti orang yang berbahasa roh, bisa menyamar seperti orang yang mempraktekkan karunia-karunia roh. Bisa. Karena itu harus tahu, harus mampu membedakan roh, mana yang dari Roh Kudus, mana yang dari roh setan. Harus tahu. Maka perlu belajar, saudara-saudara. Nah, jadi ini 3 alasan tentang mengapa kita harus mempelajari ajaran Alkitab yang benar tentang karunia-karunia roh. Jadi mari kita mulai mempelajari. Khusus untuk perikop bacaan kita ini. Walaupun belum lengkap. Mungkin nanti lain waktu untuk perikop-perikop yang di pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 ini. Nah, jadi prinsip yang pertama, pengajaran tentang karunia roh. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kamu ingat dulu, kamu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Nah, dengan mengatakan hal itu, Paulus bermaksud untuk mengatakan, jangan membawa pola, model, fenomena di dalam sistem penyembahan berhala, sistem paganisme. Paganisme artinya penyembahan berhala ke dalam kekristenan. Ya, jadi sama seperti contoh saya tadi, yang walaupun mungkin belum begitu tepat. Pikir dulu so tahu sepeda, sekarang berarti tahu motor. Jadi ada fenomena-fenomena ketika orang-orang Kristen di Korintus ini dulu sebagai penyembahan berhala, dalam fenomena-fenomena dunia roh selagi mereka masih di dalam penyembahan kafir, lalu mereka bawa itu sekarang sebagai perspektif untuk memahami dan mempraktekkan karunia-karunia roh di dalam kekristenan. Contoh, jadi di dalam sistem penyembahan berhala di masyarakat Yunani pada waktu itu, orang datang membawa persembahan-persembahan korban ke kuil-kuil penyembahan dewa-dewi atau penyembahan berhala. Lalu di dalamnya mereka melaksanakan ritual. Di dalam ritual itu kemudian seorang pengantara antara umat dan dewa atau dewi. Ya, katakanlah imam. Kalau dalam agama tua Minahasa, katakanlah namanya tonaas atau walian. Nah, imam ini dia kemudian mulai melakukan satu ritual dengan tujuan dia dapat bersekutu dengan dewa. Nah, ketika
dia mulai bersekutu dengan dewa, dia akan mulai mengalami ekstase. Apa ekstase? Mungkin kita pernah mendengar istilah ekstasi. Ekstasi itu obat ya, obat yang dilarang untuk dikonsumsi secara sembarangan. Ketika orang mengkonsumsi obat yang namanya ekstasi itu, dia akan mulai kehilangan setengah dari kesadarannya, lalu kemudian dia merasa melayang, lalu kemudian dia merasa indah sekali, senang sekali, dia mulai ketawa-ketawa sendiri, dan bahkan bisa sampai kehilangan kesadaran secara lebih lagi. Ya kalau sudah hilang sepenuhnya kesadarannya, ya mungkin mati. Karena itu saya katakan hilang kesadaran secara lebih lagi. Yang merasa indah sekali. Itu orang kalau mengkonsumsi ekstasinya. Dari kata ekstasi itu berasal dari kata ekstasis atau ekstasi. Imam itu kemudian melalui ritual yang dia lakukan, dia berhasil bersekutu dengan dewa dan dia mengalami ekstasi. Wujud dari ekstasi itu dia akan kesurupan. Dan sementara kesurupan dia akan ketawa-ketawa, terbahak-bahak oleh karena keindahan persekutuan dengan dewa itu. Sementara dia kesurupan, ketawa-ketawa, dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang tak berarti, kata-kata yang tak dimengerti. Itu kemudian yang disebut bahasa roh. Makin tidak teratur dan makin tidak dimengerti kata-katanya, para paganisme ini, para penyembah berhala ini meyakini makin dalam persekutuannya dengan dewa. Dan bukan hanya imam, para penyembah berhala itu pun 1, 2, 3, 4 orang dari antara mereka akan mengalami hal yang sama, ekstase yang ditandai dengan kesurupan, euforia atau sukacita itu, dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Nah, jadi saudara-saudara hati-hati dengan bahasa roh. Ada bahasa roh yang asli, tetapi perlu kita ketahui bahasa roh itu punya latar belakang paganisme atau penyembahan berhala. Itu pertama-tama dipraktekkan dalam sistem penyembahan berhala. Karena itu kalau tidak berbahasa roh tidak apa-apa saudara-saudara, tidak usah khawatir. Apalagi dikatakan tidak ada roh kalau tidak bahasa roh. Hati-hati. Dan dari 9 karunia yang dicatat Paulus, bahkan boleh saya katakan dari semua karunia yang dikatakan oleh Paulus, karena ada yang dikatakan Paulus di dalam Efesus, di Roma, dan di tempat-tempat yang lain. Yang paling sering dipalsukan oleh iblis adalah bahasa roh. Yang paling sering dipalsukan oleh iblis adalah bahasa roh. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus mau mengatakan prinsip yang pertama, jangan membawa fenomena spiritual paganisme, penyembahan berhala ke dalam kekristenan. Fatal itu akibatnya. Sebab dibalik dari penyembahan berhala adalah roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 20. Roh jahat atau iblis itu dibalik daripada paganisme. Nah, oleh sebab itu kita juga boleh berefleksi sekarang. Hati-hati dengan model-model spirit sekuler duniawi yang dibawa di dalam kekristenan, yang dibawa di dalam ibadah-ibadah. Saudara-saudara, tentu kita tahu ya kalau konser-konser sekuler, misalnya konser musik band ya, yang saya kenal sesuai zaman saya, konser musik band misalnya Bon Jovi. Coba kita nonton di YouTube itu konser sekuler Bon Jovi misalnya, atau grup band yang lain, Metallica atau Guns N' Roses. Ketika lagunya slow, always when I be there, para penontonnya ada ribuan itu, mungkin ratusan ribu, sambil melambai-lambaikan tangan. Begitu di syuting dekat, ada wanita-wanita yang nangis-nangis. Begitu diganti dengan musik cepat, It's My Life, dan seterusnya. Mereka loncat-loncat juga, angkat-angkat tangan, saudara-saudara. Musik lembut lagi, Bed of Roses. Nangis-nangis lagi, lambai-lambaikan tangan, mulai ada yang jatuh bergelimpangan. Mulai kesurupan, saudara-saudara. Nah, ini dunia sekuler, saudara-saudara.
Dan sekarang hal yang sama, fenomena yang sama dapat kita temukan juga di dalam sejumlah ibadah yang disebut sebagai ibadah Kristen. Lagu slow menyenangkanmu. Saya tidak sedang mengkritik lagu ya. Ini lagu bagus. Senang orang-orang angkat tangan, melambai-lambai perlahan-lahan. Datang pada musik yang cepat, lagu rohani. Loncat-loncat, angkat-angkat tangan, loncat-loncat, lagu slow lagi saudara-saudara. Lambai tangan, nangis-nangis, mulai lagi ada yang berjatuhan, bergelimpangan. Kesurupan lagi. Sama kan? Dalam fenomena sekuler maupun dalam fenomena kekristenan jadi sama. Nah, ini fenomena sekularisme dibawa di dalam kekristenan, dibawa di dalam gereja. Jangan, kata Paulus. Lalu kemudian kalau jatuh-jatuh dikatakan, oh ini manifestasi Roh Kudus. Jadi bagaimana dengan penonton Bon Jovi yang jatuh kesurupan? Apakah itu juga manifestasi kuasa Roh Kudus? Nah itu saudara-saudara. Jalanmu kurang jauh, bacamu kurang tebal, kopimu kurang kental. Itu pertama. Yang kedua, atau prinsip yang kedua, masih di sekitar ayat 2 dan 3 itu. Kalau di dalam budaya paganisme, penyembahan berhala, orang datang kepada imam meminta kuasa mistik, katakanlah kuasa roh, demi kepentingannya sendiri. Kepentingan seperti apa? Supaya dagangannya laris, supaya karirnya cepat naik. Kalau dia gladiator, dalam bertarung, dia kuat, dia skill, dia menang. Malah bisa kebal tubuhnya, meski terkena benda tajam, senjata tajam, tidak mempan. Ini ratusan tahun lalu, 2000 tahun lalu saudara-saudara. Dan fenomena-fenomena itu masih ada sampai sekarang. Orang datang ke Tonaas, minta kasih mandi agar supaya apa? Supaya kalau orang tikang, orang potong, tidak mempan, dapat kekebalan tubuh. Masih ada. Orang ke kuil-kuil, kuil agama-agama tertentu. Untuk apa? Minta hal-hal yang seperti tadi. Jadi meminta kuasa-kuasa mistik untuk apa? Untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Nah, di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, Tuhan memberikan kuasa roh yang termanifestasi di dalam karunia-karunia roh kepada orang-orang percaya, agar supaya orang-orang percaya itu dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misinya, menjalankan kepentingan Tuhan. Beda ya. Jadi ini prinsip kedua. Di dalam paganisme, roh diperoleh, jadi andaikan ini roh diperoleh untuk dikuasai oleh orang itu, untuk dipakai oleh orang itu bagi kepentingannya. Di dalam iman Kristen, roh diberikan oleh Allah dari surga dalam bentuk karunia-karunia roh untuk menguasai orang Kristen, agar supaya orang Kristen dipakai untuk kepentingan misi Allah. Beda sekali ya. Itu yang kedua. Dan ini bisa berimplikasi pada sejumlah hal. Yang kedua ini, di mana di dalam kekristenan bisa saja motif-motif paganisme itu dipraktekkan. Di mana ada hamba-hamba Tuhan yang ingin sekali mendapatkan karunia-karunia roh, karunia melakukan mujizat dengan motif apa? Keuntungan pribadi. Supaya kalau sembuhkan orang maka akan dapat fulus. Lakukan mujizat jadi terkenal, income pasti banyak yang masuk.
Maka belajar dari firman Tuhan ini, hamba Tuhan, orang-orang Kristen, ketika diberikan karunia-karunia roh, jangan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk dipakai bagi kepentingan kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu di ayat 4 sampai ayat 7. Coba kita masuk di situ. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Karunia di sini pertama-tama menunjuk pada 9 karunia yang dicatat pada ayat 8 dan 9. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri supaya saya tidak terlalu panjang. Ada 9 karunia yang dicatat di situ. Itu yang dimaksud dengan ada berbagai karunia. Tetapi ketika Paulus mencatat 9 karunia di dalam perikop ini, ayat 8 sampai 10 itu, Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa inilah karunia-karunia roh yang lengkap. Bukan itu maksudnya. Paulus hanya menyebutkan karunia-karunia roh yang menjadi fenomena yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Sebab di Efesus 4 ayat 11, bahkan Efesus 4 ayat 1 sampai 16, Paulus berbicara tentang perbedaan-perbedaan karunia, termasuk di dalamnya di ayat 11, perbedaan-perbedaan karunia jabatan. Paulus katakan ada yang dipanggil menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi pemberita Injil. Lalu kemudian di Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, di situ Paulus berbicara tentang karunia-karunia fungsional. Dia menyebut karunia melayani, karunia kemurahan hati, karunia berbagi. Nah, itu karunia menjadi donatur, itu karunia berbagi. Karunia menasihati, karunia menggembalakan dan lain-lain, saya tidak hafal. Nanti dilihat sendiri di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Itu karunia fungsional. Kita boleh tambah karunia bermain musik, karunia bernyanyi, karunia IT, apalagi, dan lain-lain sebagainya. Kita boleh tambah. Di 1 Korintus 12, di perikop selanjutnya, perikop kemudian, Paulus menggabungkan baik karunia jabatan, karunia fungsional maupun karunia manifestasi roh seperti yang dalam pembacaan kita ini. Dia bicara sama-sama semuanya dan itu disebut sebagai karunia atau karisma. Jadi itu yang dimaksud dengan karunia yang berbeda-beda. Ada banyak sekali saudara-saudara. Tetapi satu roh. Lalu ada berbagai pelayanan. Yang dimaksud dengan berbagai pelayanan pertama-tama yaitu jabatan-jabatan pelayanan tadi yang ada berbagai-bagai. Dalam konteks kita sekarang, gereja masa kini, pelayan khusus, di dalamnya ada diaken, penatua, pendeta, guru agama. Itu adalah bagian dari karunia-karunia jabatan. Ada juga jabatan-jabatan struktural, yaitu Badan Pekerja Majelis Jemaat, komisi, di dalamnya ada ketua, sekretaris, anggota. Itu masuk pada karunia-karunia jabatan. Di UPKB Prakolom juga demikian. Masuk pada karunia-karunia jabatan. Paulus gabungkan semuanya di perikop selanjutnya dari pasal 12 ini. Jadi ada banyak sekali karunia saudara-saudara yang semuanya itu adalah karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh ini adalah merupakan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada gereja. Tuhan taruhkan di dalam setiap orang percaya itu paling kurang ada satu karunia. Ada orang percaya 2-3 karunia. Agar supaya setiap orang percaya itu terlibat di dalam pelayanan, mengerjakan pelayanan sesuai karunia yang ada padanya, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, saling membangun iman satu dengan yang lain, memberitakan Injil, bersaksi supaya yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang percaya bertumbuh di dalam Kristus. Itu maksudnya Tuhan memberikan karunia-karunia ini. Bagaikan tools, peralatan, perlengkapan
untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Lalu pelayanan itu ya itu tadi. Sedangkan ya kalau di dalam terjemahan baru edisi yang kedua ada berbagai kegiatan. Kalau di dalam edisi yang pertama ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan kata satu di situ. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Lalu di ayat terakhir dia ulang lagi satu Allah, satu roh. Penekanannya ada di situ sebenarnya. Jadi kalau karunia pelayanan yang berbeda-beda itu datang dari satu Allah, datang dari satu Roh Kudus, kenapa kalian saling mempertengkarkan satu dengan yang lain sehingga terjadi perpecahan? Oleh karena Allah adalah sumber dari semua karunia yang berbeda-beda itu, maka kalian harus berhenti berpecah belah dan kembali hidup di dalam kesatuan. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Harus memelihara persatuan. Lalu kemudian di ayat 7 di situ demi kepentingan bersama. Yang dimaksud dengan kepentingan bersama di sini ialah agar supaya dengan karunia yang berbeda-beda, yang satu dapat saling melengkapi yang lain. Yang ada padaku dapat kupakai untuk memperlengkapimu. Yang ada padamu tidak ada padaku dapat engkau persembahkan untuk memperlengkapi diriku agar supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus secara rohani. Itu maksudnya. Tetapi juga kepentingan bersama di sini menunjuk pada panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil agar supaya yang belum percaya menjadi percaya, yang percaya bertumbuh di dalam Kristus. Itu adalah tugas bersama, panggilan bersama yang menjadi kepentingan bersama. Tetapi kalau mengalami perpecahan, bagaimana tugas bersama ini dapat dikerjakan? Maka tinggalkan perpecahan, wujudkan kembali persatuan. Jadi nasihatnya sebenarnya bukan ciptakan persatuan, tidak. Karena gereja itu pada hakikatnya adalah esa, satu. Yang harus dilakukan gereja adalah berhenti berpecah belah, tinggalkan perpecahan, kembali hidup di dalam kesatuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Paulus mengajarkan bahwa karunia roh itu bisa dipalsukan. Tidak mungkin Roh Kudus membuat orang mengutuki Yesus. Kalau Roh Kudus berkuasa atas seseorang, yang keluar dari mulutnya adalah kesaksian Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin manifestasi Roh Kudus membuat orang menghina Yesus, merendahkan Yesus. Kalau Roh Kudus itu memenuhi seseorang, yang ada adalah dia meninggikan dan memuliakan Yesus. Maka harus tahu membedakan. Kalau meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, bersaksi tentang Yesus, maka itu dari Roh Kudus. Tetapi kalau merendahkan Yesus, menghina Yesus, mengutuk Yesus, berarti itu dari setan. Maka kita harus cari tahu. Tetapi kalau bahasa rohnya itu tidak diartikan, tidak ada yang menafsirkan, menerjemahkan, kita tahu dari mana bahwa orang yang berbahasa roh itu sedang memuliakan Yesus. Jangan-jangan justru mengutuki Yesus, jangan-jangan menghina Yesus. Maka mutlak kalau kita baca di pasal 14, orang yang berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Tidak ada guna, tidak ada arti sama sekali orang berbahasa roh lalu tidak ada yang menafsirkan. Dan bahkan itu memprihatinkan, karena jangan-jangan dia sedang menghina Yesus. Jadi jangan katakan amin, amin, ini dari Roh Kudus, belum tentu. Tapi di mana-mana sekarang kita melihat teman-teman kita yang mendapatkan atau mengklaim diri
punya karunia berbahasa roh sebebas-bebasnya. Tidak ada yang menafsirkan. Ya kita tidak tahu itu memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus. Maka lebih baik kita tidak berbahasa roh kalau tidak ditafsirkan bahasa roh itu, tidak diterjemahkan, tidak diartikan. Lebih baik tidak. Nah, jadi saudara-saudara, kalau toh kita diperhadapkan dengan ada fenomena manifestasi kuasa Roh Kudus lewat karunia-karunia roh, orang tunggu. Ini memuliakan Yesus atau menghina Yesus, meninggikan Yesus atau mengutuk Yesus. Kalau belum jelas dan tidak ada penjelasan, ya kita belum bisa mengaminkan. Jangan mengaminkan. Jangan katakan puji Tuhan, haleluya, jangan. Harus jelas, ini memuliakan Yesus, meninggikan Yesus. Baru kita katakan haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, jadi yang terjadi di jemaat Korintus itu, ya, saya sudah gambarkan tadi, sementara orang mengalami ekstase, lalu kemudian kesurupan, ketawa-ketawa, berbicara bahasa roh atau bahasa yang tidak dimengerti. Jadi itu latar belakang paganisme. Sekarang mereka praktekkan di dalam gereja, dalam ibadah. Lalu dari bahasa-bahasa itu ada 1-2 orang kemudian mengenal ada satu bahasa Yunani yang disebutkan, yang artinya terkutuklah Yesus, anatema. Ada perhatikan deh, ini ada anatema. Jadi dia mengatakan Yesus adalah anatema. Yesus adalah terkutuk. Wah, masa seperti ini? Mereka sampaikan kepada Paulus. Paulus bilang itu bukan Roh Kudus, itu pasti roh setan. Jadi harus bedakan bahasa. Nah, seringkali memang akan nampak saudara-saudara. Karena itu kita berdoa kalau ada fenomena-fenomena seperti itu, Tuhan nampakkan roh ini. Ini roh dari mana? Dari Tuhan atau dari setan? Ya mungkin ada orang yang berdoa seperti itu sehingga terungkap anatema. Padahal bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tahu-tahu muncul satu kata, anatema. Ah, ini bahaya, ini mengutuki Yesus. Karena itu Paulus katakan, tidak ada yang dari roh kalau berkata terkutuklah Yesus. Semua yang dari roh pasti bersaksi tentang Yesus, memuliakan Yesus. Yang terakhir saudara-saudara, saya mau berbicara tentang bahasa roh. Kalau kita pelajari baca terus pasal 13 dan terlebih lagi pasal 14, kita akan menemukan bahwa bahasa roh itu adalah karunia roh yang paling rendah. Coba saja kita baca ayat 1 sampai ayat 5 itu. Karena Paulus mengatakan kejarlah karunia-karunia yang utama. Lalu kalau Paulus katakan berusahalah untuk memperoleh karunia bernubuat. Ya, di ayat 6 kalau tidak salah, ayat 5 dan ayat 6. Karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengajar, apalagi ada satu. Itu karunia-karunia yang utama. Maka bahasa roh berarti karunia yang bukan utama. Dan ketika Paulus tempatkan sebagai karunia yang paling terakhir, maka itu adalah karunia yang paling tidak penting. Kalau mau ya silakan, tapi kata Paulus, kalau tidak ada yang menafsirkan, bicara sendiri dengan Tuhan. Kalau dalam ibadah jangan keluarkan suara. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, di rumah aja kalau mau keluarkan suara bahasa roh, supaya tidak mengganggu orang lain. Paulus juga mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak membangun iman jemaat, hanya membangun iman sendiri. Kalau dia bahasa roh yang asli, hanya membangun iman sendiri, bukan membangun iman jemaat. Karena bahasa roh itu adalah komunikasi antara seseorang dengan Allah. Lagian tidak ada yang bisa dimengerti. Maka Paulus katakan, aku lebih memilih berbicara berkata-kata dengan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Oleh sebab itu, oleh karena sekarang fenomena bahasa roh itu cukup banyak di sekitar kita, saya kira kita harus memikirkan akan hal ini sesuai yang dikatakan oleh Alkitab. Apalagi selanjutnya di pasal 14, perikop yang kedua dari pasal 14 itu Paulus mengatakan, kalau berbahasa roh di dalam jemaat, 1, harus ada yang menerjemahkan. 2, satu-satu kalau ada 3 orang, jangan sama-sama. Ya, harus ada yang menerjemahkan.
harus bergiliran, jangan sama-sama. Sekarang coba kita lihat orang-orang berbahasa roh di tempat-tempat ibadah yang menerapkan bahasa roh, semuanya bareng-bareng sama-sama sikar dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang menafsirkan dan semuanya sama-sama, tidak mengikuti prinsip Alkitab. Batas 3 orang itu juga bergilir satu-satu. Jadi sangat menyimpang dari Alkitab. Jangan ikut-ikut. Kalau kita ikut ya kita jadi tersesat. Kalau kita mengikuti fenomena yang seperti itu. Terpujilah Kristus. Amin.